Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kembali malam hari ini kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan rasa syukur atas kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Malam hari ini kita akan persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita memuji dan muliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya malam hari ini firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan doa kita. Mari kita satu di dalam doa dan satu dalam hati dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan, untuk cinta-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Sampai malam hari ini Tuhan telah memberkati hidup kami. Hari demi hari telah kami lalui, mujizat demi mujizat, berkat demi berkat, kasih demi kasih, penyertaan demi penyertaan Tuhan limpahkan atas kami. Sebagai wujud ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, kami mau menyembah-Mu karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah. Kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, karena kami mendapat kekuatan, mendapat jawaban atas firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau persiapkan seluruh hidup kami dalam kuasa tangan-Mu. Kami siap memulai ibadah doa malam pada malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah,
Darahmu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Engkau anak domba Allah, hormat pujian dan kuasa hanya padamu Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Kami agungkan Engkau, Raja kami, Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kau Allah yang mulia, Allah yang agung. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Yesus. Mulia sembah
Engkau Raja kami ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, pemulihan Tuhan sedang kerjakan dalam seluruh kehidupan kami, apapun itu Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami untuk selalu tetap mempercayai Engkau dalam hidup kami. Ajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, kiranya Engkau limpahkan urapan-Mu atas beliau, dan firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat atas kami semua. Dan kami semakin diteguhkan saat kami jalan dalam kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, kita bertemu kembali di dalam Bible Class kita. Sudah seri yang ke-83 ya, dalam kitab Ulangan ya. Ayo kita ingat terus ya,
Bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal, tidak boleh masuk tanah perjanjian sebelum orang Israel masuk tanah perjanjian. Dan kitab Ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa ya, 4 khotbah Musa ya. Dan pendengarnya generasi baru, yang generasi selanjutnya yang keluar dari Mesir, dan mereka siap di Moab akan menyeberang, dan mereka mendengar ini pembaharuan perjanjian Musa yang disampaikan oleh Musa 40 tahun yang lalu di Gunung Sinai, dan sekarang mereka mengulangi lagi perjanjian yang sama, yaitu Sinai kedua ini. Ayat kuncinya Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaruan perjanjian Musa. Walk through the Bible ini mengatakan ini duet. Hukum pertama 40 tahun lalu, dan hukum kedua yang disampaikan dalam kitab Ulangan ini sekarang berlari bersama seperti itu. Kita masih di Ulangan pasal ke-28, masih di khotbah Musa yang ketiga, dan kita bicara perkataan kutuk secara khusus kutuk ya. Nah, hari ini juga seperti minggu lalu kita belajar kutuk ketiga, minggu ini belajar kutuk yang keempat. Ingat ya, kita sudah mendengar dan belajar tentang berkat 1 sampai berkat disampaikan semuanya, dan kita review. Kutuk pertama, terkutuklah engkau di kota dan di ladang. Kutuk kedua, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Kutuk ketiga, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Nah, kutuk yang keempat, terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Ya, saya cari gambar kota yang di reruntuhan ya. Sudah bisa bayangkan pintu gerbang hancur, dikutukin seperti itu. Jadi kutuk keempat ini adalah terkutuklah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Lihat ya kesejajarannya ya, antara berkat dan kutuk. Wow, makanya saya dikasih warna hitam itu yang menolong kita untuk bisa melihat ya. Oke, kutuk keempat. Ingat, terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Ini adalah ungkapan Ibrani, metafora, kiasan untuk hidup bahwa mereka selalu dikutuk dalam semua bidang. Nah, ingat ya, kita ingat kata diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar yang ada dalam Mazmur 121. Nah, di sini Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ini adalah Song of the Degree, nyanyian trap, tangga trap, naik-naikan ya. Song of Ascent, nyanyian pendakian. A Pilgrim Song, nyanyian Mazmur ziarah. Nah, kalau dikatakan seperti ini, terkutuklah pada waktu masuk dan terkutuklah pada waktu keluar, berarti Tuhan lepas tangan atas hidupan mereka. Ingat ya, saya ingatkan lagi istilah kutuk kalala, dari kata kalal ya, menjadi sedikit dalam penyediaan, mereka hanya punya sedikit, menjadi pelan dalam kecepatan, pelan berkatnya mengalir pelan dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak bisa beri korban syukur pada Tuhan seperti itu. Nah, terkutuklah pada waktu masuk dan pada waktu keluar, berarti ibadah kita juga dikutuk. Pada waktu kemarin saya mengajarkan kepada saudara tentang masuknya Yakub ya, membawa berkat bagi Laban. Yakub berkata, ini berkata berkat di waktu saya berkat ya, membahas berkat. Sebab hartamu Laban tidak begitu banyak sebelum aku datang, tapi sekarang sudah berkembang dengan sangat. Berarti kehadiran kita bukan membawa berkat, tapi kehadiran kita akan membawa kutuk. Sama cerita Yusuf di rumah Potifar membawa berkat. Terkutuklah engkau pada waktu masuk
terkutuklah engkau pada waktu keluar, berarti kehadiran kita di mana-mana itu akan membawa kutuk. Dan harus kita pahami ya, ini juga mau bicara tentang kutukan di dalam rumah tangga. Saya cari gambar yang menarik untuk bisa lihat. Rumah tangga pecah, rumah tangga hancur, broken family. Wow. Ingat ya, biasanya kutuk atas rumah tangga di dalam Alkitab itu hanya pada kediaman orang fasik, hanya pada rumah orang fasik, hanya pada rumah tangga orang fasik. Tapi sekarang disebut terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah pada waktu keluar. Ingat, Amsal 3:33, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Nah, ayat ini bicara terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar. Berarti rumah tangga Israel semuanya dikutuk oleh Tuhan. Berarti kalau kita keluar rumah, kita was-was untuk bekerja. Bicara juga cash flow, keluar masuk dalam transaksi, dikutuki cash flow-nya, dikutuki transaksinya. Ini bicara kerugian besar. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Ini bicara kiasan tentang rutinitas sehari-hari. Berarti segala aktivitas kita dalam atmosfer yang penuh dengan segala kutukan. Nah, bicara keluar masuk itu digambarkan selalu domba ya. Ingat, domba yang di padang kalau sore malam biasanya dibawa ke kandang. Kandang yang di padang juga. Makanya Tuhan berkatakan, aku adalah pintu, dombanya, gembalanya tidur di pintu itu. Nah, ingat ya, ini berbicara aset, harta milik juga akan dikutuk juga. Mengerikan ya. Berarti di dalam semua pekerjaan, semua kegiatan, ketika masuk dan keluar, orang Israel dikejar oleh kutuk Tuhan. Dan ingat, tidak ada kebahagiaan karena mereka tidak mematuhi perintah Allah. Ketika mereka memilih untuk tidak taat, tidak mendengar dan tidak taatin, mereka berada dalam atmosfer kutuk itu. Nah, sebetulnya selesai. Tapi ingat, minggu kemarin kan saya bilang, kutuk ini penjelasannya 4 kali lebih banyak daripada berkat. Makanya ayat 20 sampai 24 itu penjabaran berikut ini yang kita baca ya. Penjabaran tentang kutuk khusus yang sudah disebut dalam kutuk ayat 16, 17, 18, 19. Kutuk 1, 2, 3, 4. Sama seperti yang minggu lalu waktu masalah berkat. Kutuk berkat lalu dijabarkan dari ayat 7 sampai 14. Panjang sekali. Nah, penjabaran ini memiliki satu tujuan. Untuk apa? Mengubah orang Israel supaya mereka taat kembali. Ayo kita lihat ya penjabaran mulai ayat 20 sampai 24 ya. Satu persatu kita lihat. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dan dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Jadi penjabarannya ya, yang pertama itu kutuk itu membawa kehancuran yang begitu mengerikan. Kenapa? Musa, ingat ya, ini kan perjanjian Musa ya. Musa sebagai perantara. Musa mengancam orang Israel dengan kehancuran yang menyakitkan kalau mereka berani-berani meninggalkan Tuhan. Nah, huru-hara itu biasanya ini suatu kata yang digunakan ketika mereka kalah dalam pertempuran. Ini kebalikan. Ulangan 28. Minggu depan kita belajar musuh jadi satu untuk menyerang kamu, tapi bertujuh jalan mereka akan lari.
Nah, ini sekarang dibalik ceritanya seperti itu. Ketika Tuhan berkata, lihat ya di sini, Tuhan akan mendatangkan huru-hara. Wow. Kalau sudah dengar kata huru-hara zaman sekarang ini, wow, itu rame ya. Sekarang lagi perang di Ukraina. Itu juga cukup mengerikan ya. Balik lagi di sini. Huru-hara itu membicarakan tentang kekalahan dalam pertempuran. Berarti mereka angkat bendera putih, menyerah. Ini pertanyaan ya. Kita sedikit intermezzo. By the way, kapan sih? Sejak kapan bendera putih? Saya bilang bendera merah, sorry ya. Sejak kapan bendera putih dipakai sebagai tanda menyerah? Nah, catatan sejarah pertama dari Livy ya, sejarawan Romawi, lihat ya, tahun 59 sebelum Masehi. Dia meninggal tahun 17 Anno Domini, tahun 17 Masehi. Bendera putih sebagai penyerahan diri yang dipakai oleh kapalnya Kartago ya, dengan wol putih dan ranting zaitun. Itu tanda kekalahan dalam perang Phoenicia. Berarti sudah lama ya, lebih dari 2100 tahun yang lalu. Dan sejarawan Tacitus, bendera putih juga dipakai di pertempuran Cremona kedua tahun 69 Masehi. Ketika Vitellius dia menyerah. Kenapa saya bahas ini? Balik lagi di sini. Tuhan akan mendatangkan huru-hara. Mereka menyerah, kalah dalam segala pertempuran mereka seperti itu. Istilah huru-hara itu bisa juga berarti kebingungan, kepanikan, dan itu dari ilahi, dari Allah. Kalau di masa berkat, musuh dikasih kepanikan menimpa musuh, lalu mereka tidak berdaya dalam pertempuran. Nanti kita lihat contohnya ya. Misalnya ingat ya, ini Midian jumlahnya ribuan, ratusan ribu, Gideon cuma 300. Bagaimana bisa menang? Tuhan menimbulkan huru-hara, kebingungan, sehingga mereka saling menusuk satu dengan yang lain. Tapi ingat, ini posisinya terbalik. Ini posisinya kutuk. Yang ditimpa huru-hara dan kebingungan itu adalah orang Israel, dan itu melanda mereka semua. Kenapa Tuhan mendatangkan itu? Karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Ingat, perhatikan ya, penyimpangan dari perintah-perintah perjanjian ini itu dipandang meninggalkan Tuhan, dan meninggalkan Tuhan dipandang melakukan kejahatan. Saudara bisa bayangkan ya, kalau kita berpikir melakukan kejahatan, membunuh, merampok, korupsi, wah itu namanya, kita pikir itu kejahatan ya. Tapi di mata Tuhan kejahatan adalah meninggalkan Tuhan. Next, kita terus ya. Ayat 21. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Nah, saya cari gambar. Nah, orang ini kena apa ya, AIDS rasanya ya, HIV dan sakit, lalu ada pengobatan baru namanya Lazarus. Serius, namanya dikasih nama pengobatan model tipe Lazarus. Ini kayaknya saya lupa ya, gambar bulan Mei 2003, yang satunya sehat waktu Agustus. Tapi saya pakai gambar ini sebagai ilustrasi. Dari sehat, Tuhan datangkan penyakit sampar, dihabiskan, kurus kering seperti ini. Saya lihat itu tulang panggulnya itu. Sudah kelihatan itu. 22. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Wow, Tuhan tidak main-main ya, bukan peringatan,
bukan dipukul sekali, 2 kali, 3 kali, tapi dipukul bertubi-tubi sampai binasa. Nah, penjelasan yang kedua, Tuhan kasih penyakit yang mematikan. Ingat ya, beberapa penafsir mengatakan ini penyakit ini menunjukkan pada suatu wabah, diperbandingkan dengan wabah yang Tuhan kirimkan kepada orang Mesir. Nah, saya kasih contoh ya, antraks. Itu penyakit menular yang akut yang mematikan, yang disebabkan bakteri Bacillus anthracis dan bentuknya yang paling ganas. Kita bicara tulah kelima ya, sampar pada ternak. Ingat ya, balik lagi di sini. Tapi bukan ternak, tapi manusia. Kita bilang ternak dulu ya. Bayangkan, Bacterium Bacillus ini bakterinya. Lihat, antraks bermakna batu bara dalam bahasa Yunani, panas, ya, membara. Nah, istilahnya dipakai kulit ternak pada korban dan berubah hitam. Lihat ya, binatang sapi yang bisa seperti ini. Oh, mengerikan ya antraks itu ya. Oh, ini ternak-ternak korban antraks itu ya. Antraks paling sering menyerang herbivora liar dan yang sudah dijinakkan seperti ini ya. Dan penyakit ini bersifat zoonosis, berarti bisa ditularkan dari hewan kepada manusia, tapi tidak bisa tidak bisa ditularkan kepada sesama manusia. Jadi manusia bisa terinfeksi dengan kontak dengan hewan yang terkena antraks lewat apa? Dagingnya, tulangnya, kulitnya maupun kotorannya. Nah, seperti ini. Biting fly, lalat, nyamuk atau yang menggigit lalu kena manusia. Ya, kontaminasi seperti itu. Lewat pernafasan, ya, lewat peredaran darah seperti itu ya. Infeksinya bisa antar hewan. Pada manusia kalau menghirup spora dari produk hewan yang sakit, misalnya kulit, bulu yang dikeringkan atau kontak dengan hewan mati, gejalanya ya, mual, pusing, muntah, tidak nafsu makan, suhu badan meningkat, muntah warna coklat hitam, buang air besar hitam, sakit perut yang hebat dan melilit. Lihat ya, ini babi ya, kulitnya bisul merah kecil yang nyeri, lalu lesi, mulai jadi membesar, jadi borok, pecah, jadi luka, dan jaringan sekitarnya membengkak dan gatal terasa sakit. Makanya disebut antraks, batu bara, membara. Lihat ya, lihat ini bintik-bintiknya seperti itu. Lihat bintik-bintiknya seperti itu. Bisa juga pada kuda dan harus dimusnahkan. Tidak bisa kalau tidak dimusnahkan seperti itu. Nah, bisa masuk kepada manusia kalau manusia makan dagingnya. Daging yang terkena antraks itu bisa kelihatan ya. Dagingnya warna hitam, lendir, berbau. Ingat, makanya kenapa Tuhan berkata, kamu tidak boleh makan bangkai. Bisa mengerikan ya. Kalau makan daging yang terinfeksi, begitu masuk di perut, usus besar, usus kecil seperti itu. Makanya perhatikan ya daging-dagingnya ya. Nah, kalau sudah kena pada manusia, nah Tuhan akan mendatangkan penyakit sampar pada manusia. Ternak duluan lalu kepada manusia ya. Lihat di mulutnya, ngeri sekali ya, di tangannya, aduh, di lengannya, aduh, di mulutnya, sudah bisa lihat itu ya. Lihat ini, di pundaknya, aduh, mengerikan sekali. Di tangan seperti ini, di mata manusia. Nah, sudah bisa bayangkan, ada yang lebih parah lagi penyakitnya Ayub. Tuhan akan mendatangkan sampar. Sudah kekurangan makanan, kutuk kekeringan ya, ayat 20-23. Lihat ya, batuk kering, bicara penyakit paru-paru,
demam, rasa terbakar, panas tinggi, demam kepialu, inflamasi peradangan, sakit radang, pengecilan paru-paru, kekeringan. Nah, yang 3 terakhir ini bicara pada hasil bumi, hama. Nah, itu jelaga pada tanaman. Makanya Musa ketika melakukan di Mesir, ambil abu dari dapur jelaga, lalu disebarkan seperti itu. Penyakit gandum, berarti hama makanan, hama pada tanaman. Sudah kekurangan, sekarang dikasih kekeringan, hama, dan penyakit. Wow. Kesimpulannya berarti baik manusia, hewan, pertanian, semuanya menderita dan mati. Dan ingat ya, Tuhan kejar mereka sampai binasa, Alkitab katakan. Nah, perhatikan, ada kata lagi yang muncul di sini, angka simbolis untuk penderitaan. 7. 7 ini mana, Pak? Ya ini. 7 itu dalam bahasa Ibrani itu angka sempurna. Kalau di pasal 28 sebelumnya 7 berkat, nah ini 7 kutuk. Ayat 23, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. 24, ayat terakhir ya, Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Ya, jadi gambar waktu Jogja dilanda hujan abu ya, ketika gunung Merapi meletus seperti ini. Saudara bisa bayangkan, Tuhan akan turunkan hujan dan debu. Sebelumnya langit jadi tembaga, kuningan, tanah menjadi besi. Apa artinya? Kita lihat satu-satu ya. Ini bicara kemarau panjang. Tanah yang dulu subur berubah. Karena apa? Tuhan tidak kirimkan hujan. Lihat di sini ya. Yang kirimkan hujan abu dan debu. Langit jadi tembaga, kuningan, tanah jadi besi. Wow, ngeri kayak. Lihat ya. Langit yang di atas menjadi tembaga, perunggu atau kuningan bisa. Itu berarti panas matahari. Ingat ya, warna kuning selalu turun. Tidak ada awan, apalagi hujan yang akan datang. Makanya langit akan menjadi tembaga. Alih-alih hujan, yang adalah hujan abu, sehingga tidak ada yang bisa tumbuh. Makanya tanah di bawah pun menjadi besi, tidak bisa ditanamin. Penyakitan manusia, hewannya penyakitan, tanaman penyakitan, tanah pun dikutuk, langit pun dikutuk oleh Tuhan. Ngeri. Bicara kemarau panjang ya, besi itu seringkali menjadi metafora untuk kesulitan. Apa saja? Tanah tidak akan menghasilkan karena tidak ada hujan. Tanah sekeras logam, besi. Besi itu metafora kesulitan. Apa lihat ya? Kuk besi ditempatkan di leher Israel. Ingat ya, sederhananya seperti ini. Lembu dikasih kuk dari kayu. Kalau gandar besi, kuk besi, wow, itu penderitaan yang kejam sekali ya. Yang ketiga, Mesir sebagai tungku besi penderitaan. Mereka mengalami 400 tahun ditaruh di tungku besi penderitaan ini seperti itu. Nah, ini bisa menolong kita, bisa lihat ya, penerapan buat kita. Lihat ya, Korea Utara, negara komunis yang terbesar, yang sampai sekarang masih menutup diri, tidak mau terbuka. Nah, kalau saudara sedikit memperhatikan gambaran di sini, apa yang terjadi dengan mereka itu seperti, karena dikutuk oleh Tuhan. Banyak orang Kristen dibunuh di sana. Bukankah ini yang ditakutkan manusia? Pilih mana saudara? Mau berkat atau kutuk? Saya mau tutup dengan satu cerita ya. Tahun 1803 sampai 1814-15 lah. Inggris dan Perancis pernah perang.
Nah, kalau sudah tahu Napoleon Bonaparte, nah itu yang ya. Jadi ketika perang negara Prancis merekrut tentara itu gimana caranya? Mereka bikin sejenis seperti lotre ya, diundi seperti itu. Jadi ketika nama seseorang ditarik, dia harus pergi berperang, harus berangkat perang ya. Nah, karena dia seperti kena undian seperti itu. Nah, suatu ketika pihak militer datang mendatangi seorang pria, nama kamu sudah diundi dan kamu yang terpilih untuk berangkat perang. Lalu pria ini menolak. Saya sudah berangkat perang waktu perang yang lalu. Saya sudah ditembak dan saya sudah mati dibunuh 2 tahun yang lalu. Jadi pejabat militer itu ketawa ya, kamu orang tidak waras, kamu orang gila. Tapi dia tetap ngotot. Bapak nggak percaya, silakan dicatat. Ada catatan militer. Bapak punya catatan, lihat catatan militer itu. Dan ketika diselidiki, memang betul. Ternyata nama dia tercatat bahwa dia sudah mati tertembak 2 tahun yang lalu, mati terbunuh dalam perang. Jadi para pejabat itu bingung, bagaimana ini bisa terjadi? Buktinya kamu masih hidup sekarang. Jadi pria ini menjelaskan ya, dulu waktu perang itu nama saya diundi dan nama saya keluar muncul. Tapi saya punya sahabat dekat, teman dekat, karib saya. Dia bilang sama saya, bro, kamu punya keluarga besar yang harus kamu pelihara. Kamu kepala keluarga, kamu bertanggung jawab. Saya masih single, saya belum menikah. Tidak ada orang yang bergantung dengan hidup saya. Saya akan ambil namamu, saya gantikan dirimu, saya pakai alamatmu, saya pakai identitasmu untuk menggantikan dirimu. Dan ternyata betul, catatan militer mengatakan memang dia digantikan. Kasus itu tidak biasa ya, sehingga sampai kepada pimpinan mereka tertinggi, Napoleon Bonaparte. Lalu kasus ini diputuskan oleh Napoleon. Negara Prancis tidak bisa punya klaim hukum atas orang yang sudah mati. Dia bebas karena ada orang yang menggantikan dia. Apa sih poin yang saya mau sampaikan hari ini? Saudara dan saya, kita punya Yesus Kristus yang sudah mati buat saudara dan saya, mati di kayu salib yang besok minggu, yang minggu lalu kita sudah peringati pada waktu perjamuan kudus. Dia mati di salib menanggung segala kutuk. Dia bawa kutuk segala kutuk dosa kita. Dia menanggung segala kutuk dosa kita. Dia menggantikan kita. Dan itu yang membuat kita bisa lepas dari segala kutuk. Kutuk dosa dan kutuk maut. Hari ini kalau saudara merasa bahwa hidup saudara dikutuk, hidup saudara terkutuk, engkau punya kebebasan, engkau punya janji yang luar biasa, datang pada Yesus. Serahkan hidupmu sama Tuhan, minta ampun, bertobat, renungkan dan jangan lakukan dosa itu. Dan engkau harus membayar lunas. Dan ingat, Yesus sudah membayar lunas segala dosamu. Tapi ada konsekuensi yang harus kau lakukan, kau tanggung dalam kehidupanmu. Tapi pegang, Yesus sanggup menanggung segala kutukmu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Berkas pada hari ini, kiranya kasih karunia-Mu, berkat-Mu boleh ada dan memberkati kami semuanya. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan persona kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati hidup kita, kesehatan kita, anak cucu menantu kita, pelayanan kita oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa berikan persembahan.